Pemirsa, sosok calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sampai saat ini masih menjadi teka-teki. Anies dan tim 8 mengungkap sudah mengantongi satu nama cawapres pendamping Anies. Nama cawapres yang akan dipasangkan dengan Anies menjadi penting untuk mengerek elektoral Anies. Lalu siapakah sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi Anies? Kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber. Ada Koordinator Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal, dan pengamat politik Jayadi Hanan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam. Ya, kita ke Mas Zaky terlebih dahulu. Mas Zaky, kemarin kan Anies pulang haji hampir jam 2 pagi, lalu kemudian langsung disambut oleh AHY. Apakah ini kode jadi cawapres? Ya, ini kan memang udah janjian ya, mau menjemput, bahwa Mas AHY menyampaikan akan menjemput Mas Anies juga, namanya juga sebagai seorang sahabat. Kita kan kalau haji itu kan ada tradisi mengantar dan menjemput, Mbak, gitu. Ya kan? Namanya kan tradisi lama yang biasa dilakukan oleh keluarga, oleh sahabat dekat. Jadi bagi Mas AHY ini bukan satu hal yang biasa saja sebenarnya. Mas Anies berangkat ya kita antar. Nanti pas kemarin Mas Anies datang ya kita jemput. Saya juga berada di sana, terlihat sekali bagaimanapun kan kita ingin segera menyambut kedatangan Mas Anies ini. Ini beliau ini kan baca pres koalisi perubahan yang ditunggu-tunggu sekali oleh masyarakat pro perubahan. Sehingga kita lihat itu malam-malam loh Mbak, ini malam-malam saya kan di sana ya menemani Mas AHY. Itu banyak sekali masa yang menunggu, ada ratusan lebih. Oke. Jadi jam 2 pagi aja ada masa yang menunggu dan ternyata mereka menunggu udah dari maghrib atau isya gitu, udah berjam-jam menunggu. Karena antusiasme yang luar biasa, keinginan kita agar koalisi perubahan ini bisa semakin ngegas gitu. Ini kan sangat baik sebenarnya kalau kami lihat. Kira-kira begitu. Mas Zaky, Mas Anies senang sekali. Ya. Oke, Mas Zaky, tapi jika pertanyaannya apakah ini kode jadi cawapres, jawabannya adalah? Ya kalau ini kode sebagai jadi cawapres, sebenarnya kalau dari Mas Anies tidak ada kode-kode itu, kalau dari kaminya. Mas Anies itu sudah tuntas dan tegas ya, masalah cawapres sudah ada di kantong beliau, pada waktunya akan diumumkan gitu. Nah kalau kedatangan ini misalnya masyarakat melihat bahwa ini adalah kode Mas AHY adalah cawapres Mas Anies, mungkin yang kami lihat ini ada keinginan yang kuat saja dari masyarakat, sah-sah saja, mungkin juga ada masyarakat yang berharap yang lain. Tapi kalau misalnya banyak yang berpikir bahwa ini adalah kode Mas AHY sebagai cawapres Mas Anies, bagi kami sah-sah saja. Tapi bagaimanapun bagi Demokrat, cawapres sudah tuntas. Kita sudah serahkan mandatnya ke Mas Anies, kita tunggu aja. Mas Anies akan mengumumkan pada waktunya. Gitu. Oke, baik Pak Iqbal, dari PKS sendiri tidak ikut menjemput nih Pak? Ya, kami kebetulan banyak sekali aktivitas di luar kota. Saya juga baru pulang dari Temboro ya, dari Ngawi, Magetan ya. Kami habis melakukan safari konsolidasi pemenangan, besok juga akan ke Medan. Jadi kebetulan pimpinan PKS berhalangan, tetapi kader dan simpatisan PKS juga hadir di sana untuk menyambut Mas Anies. Jadi ini sebuah pesta demokrasi tentu saja ya masyarakat, karena siangnya kami juga menerima para relawan Anies di kantor DPP PKS yang juga akan menjemput ke bandara. Jadi ini memang sebuah ikatan emosional, sebuah gerakan massa yang sangat natural. Oke, baik Pak Iqbal, tapi karena kemudian publik melihatnya ada AHY pada saat menjemput Anies, kalau kemudian publik mengartikan AHY menjemput Anies ini gambaran kedekatan capres-cawapres, tanggapan dari PKS seperti apa? Ya, saya kira wajar-wajar saja. Namanya persahabatan, namanya koalisi yang sudah ada tanda tangan, ada piagamnya. Jadi kedekatan itu sangat wajar sekali. Dan kami sudah komitmen bahwa yang akan kita usung adalah dari orang yang berada di partai koalisi. Jadi ini tentu saja menjadi salah satu tolak ukur bagaimana bahwa koalisi perubahan untuk persatuan itu semakin solid, semakin kompak. Dan nanti tanggal 16 juga teman-teman Nasdem akan melakukan konsolidasi akbar, para relawan. Ya, jadi ini bukan pekerjaan main-main, tapi koalisi perubahan untuk persatuan semakin solid untuk memenangkan Anies Baswedan. Oke, Mas Zaky, tapi apakah benar sudah ada satu nama cawapres yang dikantongi oleh Anies atau situasinya masih ada tarik ulur nih Mas? Oh yang kami dengar ya, yang informasi yang kami dapat dari ketua umum kami, yang kami dapat dari tim 8 ya, perwakilan kami di tim 8 sudah tuntas. Namanya sudah tuntas, sudah ada di Mas Anies, hanya menunggu waktu saja, menunggu momentum yang tepat.
untuk mengumumkannya. Bagaimanapun itu sesuai dengan kesepakatan kami semua bertiga ya, dengan teman PKS, dengan teman Nasdem, di Piagam Perubahan, kalau pengumuman itu nanti akan diserahkan kepada baca pres. Jadi kita tunggu ini, ketemu saja. Tapi memang masyarakat saat ini banyak sekali yang bertanya kapan dideklarasikan, kapan bertanya. Saya juga berpulang dari Pontianak misalnya ya, dapur saya itu antusiasmenya luar biasa. Mengapa? Karena mereka gregetan sekali ini. Waktu kurang dari 7 bulan dan ingin sekali bagaimana angin perubahan, semangat perubahan ini benar-benar bisa terkonsolidasi terus. Oke, Dari waktu baik. ke waktu besok juga ini mohon maaf, besok juga Mas AHY Ketua Umum kami akan menyampaikan pidato politik Oke, mengenai baik, Mas Zaky. agenda perubahan dan perbaikan. Gitu. Oke, baik. Ya, Oke, kita kaitannya ke dengan Mas itu juga Jayadi. tuh. Nanti di Metro Oke, TV kita ke bisa Mas disaksikan. Jayadi. Mas Jayadi, soal cawapres ini kan menjadi penting karena bisa menjadi penentu. Apabila kita melihat elektabilitas kan Anies memang masih masuk dalam posisi 3 besar. Tapi menurut Anda, sosok cawapres seperti apa yang paling tepat, yang paling pas untuk mendongkrak elektoral Anies? Apa namanya, yang kita dengar Anies itu sekarang ini calon paling potensialnya kan ada 3. Ya, tapi tampaknya yang paling kuat itu adalah AHY, lalu Hovifah, lalu ada nama baru yang muncul lagi yaitu Yeni Wahid gitu. Nah memang di simulasi, misalnya dalam simulasi survei LSI terbaru yang saya rilis kemarin, 2 hari lalu maksud saya, itu baik Anies dipasangkan dengan AHY atau dengan Hovifah atau dengan Yeni, memang tidak terlalu berbeda jauh kalau berhadapan misalnya dengan Ganjar Erik atau Ganjar Sandi, juga berhadapan dengan Prabowo Muhaimin atau Prabowo Erik misalnya ya. Jadi 3-3 itu kalau memang mau diambil ya sebetulnya cukup kompetitif. Tapi memang saya menganggap yang paling kuat potensinya itu saat ini ya AHY. Kenapa? Karena apa namanya, secara kualitatif Anies itu kan memerlukan calon yang berasal dari wilayah gitu atau segmen yang dia tidak begitu kuat gitu. Nah, Anies itu masih cukup lemah di Jawa Timur, kuat di Jawa Barat ya. Di Jawa Timur itu maka ada 2 calon yang mungkin membantu Anies di Jawa Timur, yaitu AHY dan atau Hovifah gitu. Cuma karena AHY adalah apa namanya, bagian dari koalisi ketua umum partai dan terlihat kalau bahasa Bang Zaky dan Pak Iqbal tadi kan punya hubungan persahabatan yang sudah terjalin sangat kuat, maka AHY bisa menjadi salah satu, menurut saya menjadi kandidat terkuat saat ini. Tinggal tampaknya mungkin apakah ini cuma soal waktu untuk diumumkan atau memang ada kesepakatan yang belum begitu bulat gitu di antara ketiga partai ini. Misalnya kita mendengar informasi bahwa Partai Nasdem masih belum 100% menyetujui kalau AHY menjadi cawapres misalnya gitu ya. Nah, tapi memang kalau kita lihat sinyal-sinyal kepada publik, tampaknya posisi AHY makin menguat itu. Oke. Di dalam sistem hubungan ketatanegaraan biasanya kalau presiden pergi ke luar negeri itu yang antar wakil presiden kan biasanya. Kemudian kalau presiden pulang dari luar negeri, yang nyambut juga wakil presiden biasanya. Jadi kalau ada masyarakat menginterpretasikan bahwa kayaknya AHY ini pilihan Anies sebagai bakal cawapres, ya masuk akal. Jadi itu simbol. Tapi dari analisis yang saya katakan tadi, ya memang posisi AHY sedang kuat gitu. Oke, baik. Nah, mengenai pengumuman cawapres ini kan nampaknya menjadi bagian dari strategi yang harus diperhitungkan momentumnya untuk cawapres Anies sendiri. Menurut Anda, kapan waktu yang tepat untuk mengumumkannya? Nah, kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kita ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, tadi dikatakan oleh Mas Jayadi, posisi AHY ini memang sedang kuat seperti itu. Sebetulnya situasi di koalisi sendiri seperti apa? Apakah semua partai dalam koalisi ini sudah ada kesepakatan mengenai nama ataupun cawapres yang sudah dikantongi oleh Anies ini? Ya, sudah pasti. Yang jelas kita sedang mencari hari baik untuk mengumumkan.
dan memang sudah mengkerucut ke satu nama. Tetapi lagi-lagi ini berdasarkan piagam deklarasi kita yang kita sepakati, tentu saja ini adalah diberikan kesempatan kepada capresnya Mas Anies untuk memilih, untuk memutuskan baik itu namanya ataupun kapan akan diumumkan. Karena bagi tim yang sudah dibentuk, komunikasi sudah lancar dan juga lobby-lobby sudah berjalan dengan baik. Artinya ini tinggal menunggu hari baik saja menurut saya. Oke, tapi menurut Anda perlu atau tidak Anies buru-buru mengumumkan cawapresnya? Ya, bagi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies karena memang momentum, situasi emosional, kondisi psikologis ini cukup penting saya kira. Jadi kami lagi-lagi sedang mencari waktu yang tepat ya dan sudah ada komunikasi antar partai, tapi kan tidak bisa diumumkan sekarang karena tidak jadi surprise lagi nanti. Oke, Jadi Mas menunggu Zaky. hari baik. Oke, Mas Zaky tanggapannya? Ya, kalau dari kami juga sudah tegas dan jelas. Juni kami sudah diskusi panjang dengan Mas Anies beberapa kali ya. Mas AHY juga teman-teman sudah menyampaikan apa harapan dari Demokrat. Karena kan Demokrat ini inginnya kita menang dan bukan hanya berlayar, tetapi kita bisa berlayar dan menang. Gitu. Dan perhitungan kami dengan situasi survei saat ini ya, yang dilakukan oleh LSI maupun teman-teman lainnya kan menunjukkan posisi Mas Anies ini kan oke di 3 besar, tapi masih cukup tertinggal gitu. Nah sehingga kami kan berupaya nih berpikir terus setiap hari, berdiskusi terus, menyerap aspirasi dari bawah bagaimana agar Mas Anies bisa mengejar ketertinggalan ini bahkan bisa cross. Nah berdasarkan perhitungan kami, salah satunya adalah faktor tadi konsolidasi masing-masing partai, lalu mengenai cawapres bisa diumumkan, lalu tim pemenangan segera disolidkan, itu akan bisa membantu dalam peningkatan elektabilitas Mas Anies sehingga bisa cross nantinya di 14 Februari menjadi minimal nomor 2 dan bisa lolos ke putaran kedua. Nah ini yang menjadi target kami, tapi lagi-lagi sudah clear sebelum Mas Anies berangkat pergi haji itu sudah sepenuhnya Mas Anies sangat memahami apa yang kami sampaikan sebagai masukan dari kami dan sudah dipikirkan betul oleh beliau dan kami percayakan betul waktunya, siapanya dan di mananya itu beliau lah yang akan menyampaikan kepada kami dan kami tinggal mengamankan dan melaksanakan saja sebagai bagian dari partai koalisi. Begitu ya Mas Iqbal ya? Ya kan kita tunggu aja betul. dari Mas Anies. Jadi ya itu. Jadi kalau mau ditanya ke saya, ditanya ke Mas Iqbal, mau ditanya ke teman-teman Nasdem, sama semua jawabannya. Kita tunggu Mas Anies karena itulah kesepakatan kami di piagam koalisi perubahan di poin kedua. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu kita tanya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, pengumuman cawapres nampaknya kan menjadi bagian dari strategi yang harus diperhitungkan momentumnya. Nah, untuk cawapres Anies sendiri, tadi dikatakan oleh Pak Iqbal dan juga Mas Zaky memang sudah ada mengerucut ke satu nama. Menurut Anda kapan waktu yang tepat untuk mengumumkannya? Kalau menurut saya untuk KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu, kalau yang dimaksud strategi pengumuman itu supaya tidak diantisipasi lawan, untuk mengantisipasi kemungkinan lawan mengantisipasi gitu, maka bagi cawapres atau pasangan cawapres Anies itu tidak terlalu menjadi soal lagi, karena orang sudah tahu yang paling mungkin itu satu AHY cawapresnya. Kalau enggak Hovifah atau mungkin ada nama lain seperti Yeni. Tapi seperti yang saya bilang tadi, hampir semua orang menduga sekarang yang paling kuat posisinya adalah AHY. Jadi diumumkan sekarang atau besok, orang sudah bisa mengantisipasi, orang sudah tahu. Kecuali kalau misalnya kecuali antara Ganjar dan Prabowo ya itu mungkin masih banyak pilihan-pilihannya. Kalau untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini atau KPP sudah sangat mengerucut pilihannya itu. Kalaupun memang belum ada satu, paling 2 gitu. Antara AHY sama Hovifah. Jadi diumumkan besok, diumumkan sebulan lagi atau diumumkan sekarang, orang sudah tahu cuma di antara itu kan. Oke. Karena itu kalau keperluannya untuk melakukan konsolidasi, memberikan semangat psikologis kepada kader-kader di antara 3 partai ini, maka sebetulnya mengumumkannya lebih cepat itu lebih baik kalau mau pakai istilah Pak Yusuf Kalla gitu. Oke, artinya jika kalaupun Anies yang menjadi capres pertama yang mengumumkan nama bacawa presnya, apakah menurut Anda ini akan juga berdampak atau tidak pada pilihan cawapres dari Prabowo dan juga Ganjar? Bisa saja, tetapi pilihan-pilihan dari cawapres itu kan walaupun namanya banyak nama,
Tetapi dipasangkan dengan siapapun, itu posisi tiga besar itu tidak terlalu berubah. Yang akan diubah oleh adanya pengumuman cawapres, artinya koalisi terbentuk secara definitif itu adalah tingkat konsolidasi dan tingkat semangat psikologis dari partai-partai ini setelah kader-kader mereka untuk bergerak. Jadi yang duluan mengumumkan, maka semangat dan kesempatan konsolidasinya menjadi lebih terbuka, lebih punya kesempatan untuk melangkah lebih duluan gitu. Jadi apa namanya, siapapun cawapresnya Anies itu pilihan-pilihan bagi cawapres Ganjar maupun Prabowo juga tidak terlalu tergantung kepada tidak lagi terlalu tergantung kepada siapa cawapresnya Anies. Kalau analisis yang saya katakan tadi benar, yaitu bahwa sebetulnya orang sudah tahu cawapres Anies itu yang paling kuat AHY, kalaupun tidak jadi ya paling Khofifah gitu. Kecuali baik. kalau ada nama lain yang bisa jadi kejutan. Tapi dugaan saya nggak ada tuh kejutan. Oke, baik, kita tunggu saja kapan momentum bagi Anies Baswedan untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi pendampingnya, menjadi cawapres. Kita tunggu saja waktunya seperti apa dan siapa yang akan dipilih. Baik, terima kasih Mas Jayadi, Pak Iqbal dan juga Mas Zaky telah bergabung bersama kami dan berbincang dalam Prime Time News untuk malam hari ini.